Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukuru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira li. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurujul hayati minal ihlil waladun. Ihlil lan utawi metune orai minal ihlil saking ihlil. Ihlil apa ya? Kita lihat kamus dulu. Sabar cuy, sabar. Ihlil. Ihlil. Saluran kencing. Minal ihlil saking lubang titit ya, atau kemem kalau punya perempuan. Waladun iku anak. Nah, alhamdulillah diberikan panjang umur oleh Allah kita semua sehingga bisa meneruskan part yang keberapa ini? Part 3 ya, perasaan part 4 ini ya. Yang keempat, mimpi tentang ular. Ini banyak sekali nih mimpi tentang ular ya. Nah, terusannya yang kemarin ya, yang video yang kemarin yang terakhir part 3. Ini terusannya mimpi tentang ular. Wa hurujul hayati, keluar ular minal ihlil dari lubang kencing, baik perempuan maupun laki-laki. Waladun itu menandakan akan dikaruniai anak oleh Allah. Terus waman adakhala hayatan baitan maka robihi aduhu, dan barang siapa yang bermimpi memasukkan ular baitan ke rumahnya ya, maka robihi aduhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada musuh yang menipu daya itu si pemimpi ya. Nah, ini tinggal sama kalian cocok-cocokan tentang mimpi kalian tentang ular ya. Ini saya sambil ngopi nih ya, jadi agak lambat, maaf, sambil ngopi dan ngerokok ya. Kenapa kok sambil ngerokok baca kitab? Ya ini baca kitab bukan baca Al-Quran gitu ya. Memang ada sebagian, udahlah jangan jelasin jangan jelasin. Yang penting kita jangan berhenti tolab ilmu. Faman ro'a, seterusnya faman ro'a anahu akhozaha, barang siapa yang bermimpi mengambil ular, fa innahu yasiru ilaihi malun min aduin fi amanin, maka mimpi tersebut menandakan akan ada harta yang datang kepada si pemimpi dari siapa? Min aduin fi amanin, dari seorang musuh, artinya orang yang tidak disukai oleh si pemimpi, fi amanin, dengan keadaan selamat. Jadi ya memang musuh itu pingin ngasih aja gitu. Orang yang tidak disukai sama kita itu dia pingin ngasih, dan orang itu ya tahu kalau dia suka berbuat ulah kepada kita. Nah, dia pingin ngasih sesuatu dengan keadaan selamat, artinya bukan ngasih sembarang ngasih, tapi ngasihnya murni ikhlas. Dengan sebab apa kok ini kata siapa ini, saya lupa ya, entah Syekh Ibnu Sirin atau Syekh Abdul Ghani ini.
mengambil dalil, kenapa kok artinya demikian, akan mendapatkan harta dari musuh? Ya karena dalil firman Allah qala khuzha wala takhaf dari surat Toha ayat 21. Saya tidak menjelaskan tanpa tafsir ya, saya nggak berani. Kita terus aja. Kemudian wal hayatus sogirotu waladun, mimpi ular yang kecil, yang mimpi anaknya kali, anak ular. Waladun itu pun sama, menandakan akan dikaruniai anak oleh Allah kepada kita. Terus wa inro al hayati tuk tatalu fisuki, apabila kita bermimpi melihat ular, tuk tatalu yang dibunuh ular itu fisuki di dalam pasar. Kita mimpi melihat ular dengan keadaan yang sudah dipek-prek, digebugin ya sama orang. Ular itu berada di dalam pasar. Nah, maka mimpi itu apa artinya? Waqa'atil harob, akan terjadi keributan. Wazofaro, dan akan mendapatkan bagian bil adai dari musuh-musuhnya. Jadi ya keributan dan akan mendapatkan gonimah, keuntungan dari musuh. Jadi keributan di pasar ya. Terus wal hayatu sultanun katumul adawati, dan ular itu ada juga yang menandakan seorang sultan, kepemimpinan. Katumul adawati, yang pintar menyembunyikan permusuhan. Ya, mimpi ular itu menandakan kepemimpinan negara yang pintar menyembunyikan permusuhan. Jadi nggak kelihatan, kayak yang goblok gitu ya, gitu, kayak yang nggak tahu gitu, kayak yang polos, lugu gitu. Padahal dia di dalamnya sedang menyembunyikan masalahnya, permusuhannya dengan orang pesaing-pesaingnya tentunya ya, bukan pemimpin menyaingi dagang, enggak gitu. Ya pedagang pesaingnya sama pedagang, pemimpin pesaingnya sama pemimpin, tetangga sama tetangga, kiai sama kiai gitu ya. Nauzubillah. Fa in ra'a hayatan tahruju min zakarihi, apabila kita bermimpi melihat ular, tahruju yang keluar ular itu min zakarihi, dari tititnya. Yes, ini zakar kepunyaan laki-laki. Mimpi melihat ular yang keluar dari tititnya. Ya. Marotan, sekali dari keluar dari lubang titit, watarji'u ilaihi marotan, dan kembali lagi ke lubang titit. Jadi kita mimpi melihat ular yang keluar dari lubang titit kita, udah keluar dia masuk lagi ke lubang titit kita. Nah gitu ya. Itu menandakan apa? Mimpi itu fainahu yahunuhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa orang yang mimpi itu akan hianat dari janjinya. Ya entah dia hianat ke pacarnya, entah hianat sama janji ke siapa gitu ya, nggak tahu ya, itu urusan pribadi. Nah saya hanya membacakan ini, tinggal cocok-cocokan kalian punya janji dengan siapa. Awas, ini Allah sudah memberitahu bahwa kamu akan hianat, cobalah belajar berjujur gitu, kata Allah di dalam mimpi gitu ya, seakan-akan. Terus wal hayatu imro'atun, dan mimpi ular juga ada yang menandakan kepada seorang perempuan, adanya seorang perempuan. Nah ini ya wanita, ya ini yang dimaui, yang diinginkan oleh para lelaki ya. Lalu bagaimana? Faman ro'a annahu qatala hayatan ala firasihi matat imro'atuhu. Nauzubillah kalau yang gini mah. Jadi ini baru dasar ya. Selanjutnya mimpi ular menandakan ke seorang perempuan atau istri. Maka barang siapa yang bermimpi membunuh ular ala firasihi,
di atas kasurnya. Jadi ada ular di mimpi, kita melihat ular di kasur, dibunuh sama kita di situ di kasur kita ya. Matat imro'atu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan mati istrinya ya, bahwa akan mati istri, meninggal dunia. Nah, kalau begini gimana? Kalau menandakan seperti ini kita mimpi, ya minta panjang umur lah. Ya mudah-mudahan takdir ini takdir mu'alak, yang takdirnya bisa dilebur dengan kasab kita. Bagaimana cara memperpanjang umur? Ya banyak hadis-hadis, dengan silaturahmi, dengan sodako, dengan berkata-kata baik. Itu insya Allah bisa memperpanjang memperpanjang umur. Nah, ini saya sodako udah, silaturahmi udah, kok tetap istri saya mati gitu ya, atau istrinya melakukan sodako agar panjang umur kok tetap mati, ya berarti ini takdirnya takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Mau bagaimanapun, sehebatnya apapun gitu, mau nangis darah minta panjang umur, tetap Allah tidak terikat oleh pekerjaan kita atau sebabnya. Berarti ini mah takdirnya takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Fa in ra'a fi unukihi hayatan, apabila kita mimpi melihat ular di punduk kita ya, punduk, pakoto aha salasa kotin, maka kemudian kita potong ular yang di atas punduk kita itu menjadi 3 bagian, 3 potongan. Mimpi tersebut menandakan fainahu yutalliku imro'atahu salasan, si pemimpi itu akan melakukan talak ke istrinya sampai 3 kali. Ditalak tilu sakalian gitu ya, ada lagunya. Terus wa qawaimul hayati wa an yabuha kuwatul aduwi wasidatu kaidihi. Apabila kita bermimpi melihat rajanya ular, pemimpinnya ular, rajanya ular ya. Kita mimpi melihat ular rajanya, pakai mahkota mungkin ya, ketahuannya di kepalanya. Wa an yabuha, dan prajurit-prajuritnya si ular itu ada. Nah, maka mimpi tersebut menandakan kuwatul adui, menandakan kuatnya seorang musuh. Ya, kita punya pesaing, punya saingan ya. Ini saingan kita sangat kuat ini. Jadi kita harus juga kuat-kuat berdoa gitu. Wasidatu kaidi, dan parah rekayasanya. Jadi nasidah ini banget ya, sangat bahaya rekayasanya, tipu dayanya. Terus waman tahawala hayatan fa innahu yatahawalu min halin ila halin wa yasiru aduan lil muslimin. Dan barang siapa yang memutari ular, kita mimpi melihat ular, kita muter mengelilingi ular. Fa innahu yatahawalu min halin ila halin, maka mimpi tersebut menandakan bahwa kita akan berpindah-pindah dari tingkah ini, dari tingkah satu ke tingkah yang kedua, dari tingkah ini ke tingkah yang lain gitu. Wa yasiru aduan lil muslimin, sehingga dia menjadi, si pemimpi itu menjadi seorang musuh bagi orang-orang muslim, bagi teman-temannya. Enggak suka ya dengan tingkahnya itu si pemimpi. Terus fa in ra'a baitahu mamlu'an minal hayati la yakhafuha fa innahu yu'awi fi baitihi ada al muslimin wa ashabal ahwa'i. Barang siapa yang bermimpi melihat rumahnya dipenuhi oleh ular, la yakhafuha, tingkahnya si pemimpi itu di dalam mimpinya tidak ada rasa takut ke ular itu yang banyak di rumahnya. Fa innahu, maka mimpi tersebut menandakan yu'awi fi baitihi adal muslimin, dia akan menempatkan di rumahnya seorang musuh dari golongan muslim ya, musuh dari golongan muslim. Wa ashabal ahwa, dan yang suka mengikuti hawa nafsunya.
Jadi sehingga terpengaruh si pemimpi ini oleh musuh-musuhnya dan terpengaruh oleh kelakuannya. Terus wal hayatul ma'iyatu, kita beresin aja ya, ini insya Allah nih kita beresin. Wal hayatu al ma'iyatu malun. Nah, bagaimana ini kalau kita mimpi ularnya ular air, orai cai, kalau kata bahasa Sundanya mah orai cai, ular air ya. Nah, itu menandakan bahwa kepada hartanya, menandakan hartanya. Nah, dia akan mendapatkan harta. Mimpi melihat ular air akan mendapatkan harta, gitu kesimpulannya. Fa in ro'a fi jaibihi aw kamihi hayatan sagirotan baidoa la yahafuha. Apabila kita melihat ular di tangannya, di tangan jaibihi, di ketek ya, di ketek lah pokoknya mah, keluar ular di ketek, aw kamihi atau di lubang baju, nongol di baju ya, nongol di baju lengan, yang ularnya itu sogiroh, kecil, baido, dan warna putih, layahofuha, dengan keadaan di dalam mimpinya itu si pemimpi tidak ada rasa takut. Fa'ina hajaduhu, maka mimpi tersebut menandakan kesungguh-sungguhannya si pemimpi di dalam kerjanya. Nah, dengan sungguh-sungguhnya dia mendapatkan harta, dia bisa menabung, dia bisa ngasih ke orang tua gitu. Fa in ro'a hayatan tamsi khalfahu. Terus seterusnya, apabila kita bermimpi melihat ular tamsi, yang berjalan, ular itu di belakang kita. Kita mimpi ular itu mengikuti kita yang sedang berjalan kita ya, diikuti sama ular. Nah, mimpi tersebut menandakan fa'ina aduwahu yuridu ayum kiro bihi. Mimpi tersebut menandakan akan ada musuh yang berkeinginan untuk menipu daya itu si pemimpi. Pain masat baina yadaihi da'audarot haulahu. Apabila si ular itu berjalan di antara dua tangan kita, di antara dua tangan, gimana ya maksudnya? Jadi bukan di belakang tapi di antara dua tangan, di depan kali ya. Ya di depan lah. Apabila kita mimpi melihat ular berjalan di depan kita, kita jalan, si ular juga di depan jalan gitu. Kayak jadi sebaliknya ya, kita mengikuti ular, yang tadi mah ular mengikuti kita. Audarot haulahu, atau si ular itu memutar mengelilingi kita. Nah, apa itu artinya? Fa innahum a'dahun yukhalitunahu, maka mimpi tersebut menandakan kepada adanya musuh, yukhalitunahu, yang ikut campur, yang gabung dengan si pemimpi. Jadi mimpi ini menandakan akan ada musuh yang gabung di dalam pekerjaannya si pemimpi. Wala yumkinuhum, dan tidak ada kemungkinan ya, nanti kesini nih lanjutannya nih. Tujuannya kan untuk menghancurkan kita. Wala yumkinuhum madorotuhu, tapi tidak ada kemungkinan bagi musuh, tidak ada jalan bagi si musuh itu, madarotuhu, yang tujuannya ingin menghancurkan kita. Jadi tidak ada jalan dengan pertolongan Allah. Selanjutnya, fa in ro'a hayatin tadhulu baitahu. Apabila kita mimpi melihat ular tadhulu baitahu, yang masuk ke rumah kita. Wa tahruju min ghairi mudiratin madorotin. Enaknya mah mudirotin. Dan setelah itu keluar, udah masuk, kita melihat ular di dalam mimpi masuk ke rumah. Setelah itu dia keluar lagi, tidak menyakiti ularnya ya, tidak nyongcong, tidak mantok. Fa innahum a'da'uhu min ahli baiti, maka mimpi tersebut menandakan akan ada musuh, orang yang menghancurkan kita, yang merusak keadaan kita, mental kita. Dari siapa? Min ahli baiti, dari keluarganya yang akan menghancurkan si pemimpi itu ya. Wa qarabatihi, dan dari kerabatnya. Jadi
musuhnya itu dari keluarganya, entah dari keluarga istri atau dari keluarga kita, atau dari kerabat istri atau dari kerabat kita. Fa in ra'aha fi ghairi baitihi, apabila kita mimpi melihat ular fi ghairi baitihi yang bukan dari tempat kita. Fal ada'u guroba'u, maka mimpi tersebut menandakan adanya musuh guroba yang sangat aneh, musuh yang sangat aneh. Ya bikin aneh ke kitanya gitu, bingung, dia gak suka sama saya apanya gitu ya, gitu ya. Wallahu a'lam bimuradi ya. Walahmul hayati, seterusnya mimpi memakan daging ular. Wasahmuha, dan gajinya ular. Malu aduin halalun, itu menandakan akan mendapatkan harta musuh halalun yang halal. Watariyakun min aduin, dan naik derajat dari musuhnya, dan akan naik derajat dari musuhnya. Fa in ra'al hayati tuqatilu fi kulli nahiyatin, apabila kita bermimpi melihat ular, tuqatilu, yang ular itu menyakitkan, maksudnya membunuh ya, mematikan. Ular itu mematikan fi kulli nahiyatin, di setiap tempat. Jadi setiap ada ular itu mematikan. Ayam mati, kodok mati, pokoknya ada ular itu pasti ada yang mati. Nah, pakotala minhunna hayatan azimatan, maka kemudian si pemimpi itu membunuh dari berbagai macam ular tersebut yang mematikan, hayatan azimatan. Salah satu dari ular yang banyak itu dimatikan satu ular yang sangat besar. Nah, jadi sekali lagi, apabila kita mimpi melihat banyak ular yang mematikan, di setiap tempat, setiap ada ular itu pasti ada yang mati. Pakotala minhuna, terus kemudian di dalam mimpi kita membunuh salah satu dari ular itu, yang dibunuhnya hayatan azimatan, ular yang paling besar. Fa innahu yamliku tilkal buldati, maka mimpi tersebut dia akan mendapatkan kekuasaan dari negara. Artinya dia akan menjadi pemimpin negara. Ya presiden berarti ya, kita akan jadi presiden. Terus fa in kana hayatul maktulatu misla sairil hayati, apabila kita mimpi melihat ular yang dibunuh sama kita, misla sairil hayati, seumpamanya ya sama dengan ular yang lain. Ya, dibunuhnya sama. Dibunuhnya di kepalanya digetok ya, ketok-ketok, terus ular yang lain juga digetok-ketok, mati kepalanya gitu, sama dimatiin dari kepalanya. Qatala ahadu junudil mulki, maka mimpi tersebut fa in kanatil, ini enggak ngomongin yang membunuh ya. Fa in kanatil hayatul maktulah, apabila kita mimpi melihat ular yang dibunuhnya gitu, bukan dibunuh sama kita mimpi melihat ular yang keadaannya udah mati, dibunuh ya, dipek-prek, digebug. Misla sairil hayati, sama dengan ular-ular yang lain. Ini kok di dalam mimpi ya, contohnya gini, ini kok saya mimpi melihat ular banyak, matinya digebuginya sama, ini kepalanya pada hancur semua gitu, sama matinya gitu ya. Nah, itu menandakan kutila ahadu junudil mulki, maka ada pembunuhan dari salah satu balad tentaranya, pemimpin ya, dewan, DPR, bawahnya presiden ya, balad tentaranya pemimpin, bawahnya presiden, akan terjadi pembunuhan. Fa in kanatil hayatu tas'udu fi uluwin asobarohatan wa farhan wa sururon, apabila kita mimpi melihat ular tas'udu, yang naik ular itu fi uluwin, di atas, naik, mimpi kita melihat ular naik ke tembok atau naik ke pohon. Nah, asobarohatan wa farhan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa kita akan mendapatkan kesenangan, wa farhan, dan kebahagiaan fisik, lahiriah, wa sururon, dan kebahagiaan hati. Terus fa in ro'a hayatan tan hadiru min uluin, mata ro'isun fizalikal makan. Waduh, apa ini hadaro?
nanti ya. Hadaro, oh jalan mundur. Fa in ro'a hayatan, apabila kita mimpi melihat ular, tan hadiru yang jalannya mundur, min uluwin dari atas. Ya, yang tadi mah kepalanya yang naik, ini mah bating-batingnya. Dia mah naiknya pakai buntutnya. Jadi jalan mundur ke atas. Mata roisun fi zalikal makan, maka mimpi tersebut menandakan akan ada kematian seorang pemimpin di tempat itu. Jadi naiknya di tempat mana? Secara mundur ya, pakai buntutnya, dia majunya pakai buntut. Gitu artinya mundur. Nah, di mana itu? Kalau di kampung kita bahwa akan ada seorang pemimpin yang meninggal. Fa in ro'a hayatan, apabila kita mimpi melihat ular horojat minal ardi, yang keluar dari bumi, pada nongol dari bumi ya ular-ularnya. Fa huwa azabun fi zalikal maudi, maka mimpi tersebut menandakan akan ada azab siksa dari Allah fi zalikal maudi, di tempat itu. Jadi kita mimpinya melihat di bumi mana banyak ular yang nongol di bumi. Ya kalau buminya di daerah lain, kita mimpi di daerah lain banyak ular yang keluar dari bumi. Nah, di situ akan ada siksa Allah. Nah, jadi kita kalau udah dikasih tahu sama Allah kayak gitu, ya jangan ke situ. Kalau kita mimpi melihat ular keluar di bumi di daerah pantai Bali misalnya ya, yang dekat-dekat pantai atau gunung, itu kita jangan ke sana. Gitu. Ini Allah udah ngasih tahu ke kita bahwa Allah akan akan menurunkan azab, siksa di tempat itu. Gitu. Nantinya kita kalau maksa ke pantai, ke gulung nantinya kita sama ombak. Terus fa'in ro'a bustanahu mamlu'an hayatin, apabila kita mimpi melihat kebun kita yang dipenuhi oleh ular, fa'inal bustana yanmu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa kebun kita yanmu akan subur, ya akan subur, kebun kita akan subur. Wa nabatul ladzi fihi yazidu wa yahya, dan tanaman-tanamannya pun bertambah dan berbuah yang sangat banyak dan segar. Itu kalau kita mimpi melihat kebun kita dipenuhi oleh ular. Terus wa ama hayatul batni fahmul aqorib, pahumul aqorib ya. Adapun mimpi ular pelut, maksudnya ini ular besar, yang besar perutnya. Adapun kalau kita mimpi melihat ular yang besar perutnya, fahumul aqorib, maka mimpi tersebut menandakan kepada kerabat yang mimpi itu. Wa khurujuha minarrajuli musibatun fi qaribi rajul, dan mimpi keluarnya ular yang perutnya besar itu, minarrajuli dari seorang laki-laki, musibatun itu adalah merupakan suatu musibah pikori birojuli, di kerabatnya si laki-laki. Jadi nanti nih saya belum paham nih ya. Adapun mimpi ular besar perutnya, pahumul akorib, itu menandakan kepada kerabat kita. Wahurujuha, dan keluarnya kerabat kita, dan keluarnya kerabat kita dari seorang laki-laki, ya. Musibatun itu musibah. Jadi mungkin ada satu kerabat dari kerabat kita, ada satu orang, yang satu orang itu yang bikin adem, yang banyak manfaatnya, yang bisa dimanfaatkan, maksudnya banyak manfaatnya ya, banyak jasanya ya, banyak jasanya. Setelah itu dia keluar, entah kerja. Nah, keluarnya si dia itu tadi ya, yang bijaksana, dermawan, kalau ada dia kerabat yang kita sukai, ada satu yang kita sukai ya memang itu dia selalu membantu, orangnya penolong, dermawan. Nah itu akan keluar nanti, akan keluar dari kerabatnya, maksudnya entah keluar merantau kerja atau gimana, itu merupakan musibah bagi si pemimpin. Maksudnya
ya itu bisa aja keluar dari dunia ya, mati biasanya kan gitu ya. Kenapa ini yang baik-baik yang meninggal, yang diambil sama Allah ya, padahal mah ada yang julid hatinya, yang buruk hatinya, kenapa nggak diambil? Ini lagi orang baik, ini penolong, malah diambil sama Allah. Nah gitu ya contohnya. Maksudnya musibah itu ya keprihatinan ya, dia karena dia dari salah satu kerabat, dialah yang bijaksana, dermawan dan penolong. Aduh saya ini nanti nih ya, udahlah segitu aja ya tentang ular. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.